Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami. Saya ucapkan banyak terima kasih pada kawan-kawan yang sudah mengklik dan menonton video kali ini. Dan di kesempatan kali ini kawan-kawan ya, yang sangat berbahagia kali ini ya. Di sini saya sudah berada di perkebunan mini ya kawan-kawan. Ya, ada hal yang menarik dari budidaya di sini, yang dimana budidayanya diperlakukan secara ini kawan-kawan, bermacam-macam ya kawan-kawan, secara bermacam-macam, tidak monokultur ya, tapi bermacam-macam tanamannya, tidak satu jenis melainkan beberapa jenis, yang dimana ada yang dipergunakan sebagai pakan seperti kaliandra. Di sini ada yang digunakan sebagai konsumsi seperti cabai, dan di bawahnya ada tanaman penyubur ya, digunakan sebagai pakan dan juga dikonsumsi, yaitu adalah kelompok dari tanaman legum, yaitu kacang tolo ya kalau orang sini menyebut, atau kacang tunggak lah semacam itu, yang dimana ini memang tujuannya diambil nanti, biasanya diambil daunnya ya, yang dimana bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak ataupun kita konsumsi ya bagi daun-daun yang muda tapi kondisinya masih kecil. Dan ini budidaya semacam ini kan kawan ya, di kebun semacam ini sudah berlangsung lama, dan ini termasuk salah satu cara memanfaatkan lahan-lahan yang kondisinya minim ya. Jadi luasan minim ya, luasannya minim kan bisa melakukan budidaya semacam itu kan kawan ya, semacam ini ya. Akan tetapi ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan ya kan kawan-kawan kalau membudidayakan semacam ini pastinya memiliki kondisi langit yang kondisinya yang cerah ya kan kawan ya. Jadi jangan sampai antara satu tanaman dengan tanamannya yang lain tumpang tindih lah ya dalam merebut merebut sinar matahari, dan di sisi lain juga tanamannya variasinya dibeda-bedakan ya, yang dimana jangan sampai kita menanam tomat ya, menanam buah-buahan dengan buah-buahan, jangan sampai. Kalau bisa yang ditanam sebagian ada buah-buahan, sebagian juga ada yang bagian daun, dan sebagian juga kalau bisa ada umbi ya, ataupun yang lainnya. Yang terpenting jangan seragam kan kawan, jangan buah sama buah atau daun sama daun, karena menurut saya kalau nanti kita membudidayakan yang diambil daunnya ya dengan yang diambil daunnya, ibarat tanaman A itu diambil daunnya, tanaman B juga diambil daunnya, itu biasanya nanti terjadi persaingan ya, perebutan unsur hara. Akan tapi kalau fokusnya kita berbeda ya, itu nanti penyerapan unsur haranya juga berbeda ya. Jadi kalau misalnya ini diambil buahnya, ini diambil daunnya, itu juga daunnya, nah itu nanti penyerapan unsur haranya berbeda ya kan ini jauh lebih, yang buah jauh lebih lengkap, kalau yang daun ini jauh lebih ke nitrogennya ya kan kawan. Dan penanamannya pun tidak langsung bebarengan ya kan kawan, pastikan memiliki jenjang waktu yang berbeda ya. Jadi kalau bisa, kalau menanam ya ibaratnya cabai dulu ya, hingga kondisinya sudah mulai survive, mulai mau berbunga, baru disusuli dengan tanaman-tanaman yang di bawahnya seperti daun semacam ini. Ataupun kalau enggak, kita menanam daun seperti ini terlebih dahulu, baru ditanami cabai ya, semacam itu ya. Yang jelas kan bisa browsing ya, lihat di media-media bagaimana cara penanaman pada lahan kecil dengan memanfaatkan berbagai macam tanaman ya, semacam itu. Dan ini cocok sekali di lahan-lahan yang sifatnya luasannya kecil, apalagi di perkotaan. Jadi bisa memaksimalkan lahan dengan metode penanaman secara berbeda jenis ya, semacam itu. Dan di sini kan kawan ya, ini saya membuktikan dan melihat ya, tanaman cabai di sini kondisinya hijau-hijau dan segar-segar ya. Yang jelas kondisinya ini termasuk kondisi hijau bagus ya. Di saat musim kemarau semacam ini mereka tetap hijau ya.
Ini menurut kami ya, salah satu aspek yang sangat berpengaruh ya terhadap hijaunya daun semacam ini, itu karena tanaman cabai di sekitaran sini dikelilingi oleh tanaman legum ya, yang dimana itu ada turi dan juga ada kaliandra, adapun kacang tunggak ya. Tanaman legum semacam itu memiliki simbiosis yang cukup bagus terhadap unsur nitrogen ya yang ada di lingkungan ya, yang dimana mereka bersimbiosis. Tanaman kacang tunggak ini, tanaman legum semacam itu bersimbiosisnya dengan mikroorganisme ya yang dapat mendukung tanaman, dan mereka menfiksasi nitrogen, dan nitrogennya nanti diberikan kepada tanaman yang dilakukan simbiosis ya. Apalagi ya kalau di sekitaran ada tanaman cabai ya, sekitaran tanaman legum ada tanaman cabai ataupun tanaman lainnya, biasanya juga ikut mereka bersimbiosis juga terhadap akar-akar mereka ya, akar-akar tanaman tersebut, sehingga tanamannya kondisinya selalu hijau dan bagus semacam ini kan kawan. Nah, dan kelebihannya lagi, kalau di musim kemarau semacam itu penggunaan mikroorganisme sangatlah penting ya. Semacam ini penggunaan mikroorganisme itu sangatlah penting, karena mikroorganisme ya juga ada yang bisa membantu dalam pencarian air ya kan kawan, yang berada di sekitar media tanam dari tanaman yang kita budidayakan. Seperti halnya mikoriza itu juga bisa menyerap air ya. Mereka akan menyebar ya, lalu biasanya akar itu menyerapnya dari mikoriza yang berada di dekatnya ya, semacam itu. Sedangkan mikorizanya menyebar secara luas, dan penyerapan unsur hara yang ada di media tanam pun juga bisa maksimal ya. Jadi mikoriza menyerap memperoleh unsur hara secara meluas ya, menyebar, tumbuh dan berkembang ya mereka. Nah, akar tanaman itu biasanya menyerap unsur hara dari mikorizanya tersebut. Nah, itu sangat-sangat membantu dalam proses budidaya ya, apalagi saat musim kemarau semacam ini. Nah, lalu ya selain itu juga penggunaan mikroorganisme ya, untuk menjaga mikroorganismenya tetap hidup, tetap bagus. Kawan-kawan jangan lupa menggunakan pupuk organik ya. Nah, pupuk organik ini penggunaannya cukup sederhana ya, ada yang ditimbun, ada juga yang modelnya kayak gini ya. Kalau kami lebih sukanya ditimbun ya kan kawan. Jadi saat pengolahan lahan diberikan, ditimbun, diberi pupuk organik, agar apa? Agar nanti mikroorganismenya bisa terjaga, karena mereka juga butuh makan dan memperoleh makanannya dari bahan-bahan organik tersebut. Nah, bahan organik yang kita berikan ke tanaman itu nanti akan diuraikan oleh mikroorganisme berupa bakteri, mikoriza dan lain sebagainya, yang dimana penguraian tersebut nantinya akan diserap oleh hasil uraian tersebut ya, hasil mikroorganisme menguraikan tersebut itu akan diserap oleh tanaman-tanaman yang kita budidayakan, entah tanaman kacang tunggak, entah tanaman cabai ya, turi ataupun kaliandra semacam itu ya, tergantung tanaman yang dibudidayakan ya, sehingga mikroorganisme tersebut ya bisa menyediakan unsur hara bagi tanaman saat musim-musim semacam ini. Nah, dan bahan-bahan yang kita fokuskan untuk tanaman yang kita budidayakan itu kalau bisa selengkap mungkin ya, karena bahan yang lengkap pastinya unsur hara yang tersedia nantinya akan juga lengkap. Karena apa? Karena semisal bahan itu lengkap, berarti kandungan yang berada di bahan tersebut juga lengkap ya, dari yang mikro maupun yang makro ya. Kalau kita misalnya ingin memfokuskan untuk bahan pertumbuhan ya, ibaratnya tanaman cabai ini fokusnya untuk pertumbuhan ya, hanya fase vegetatifnya saja. Nah, kan kawan cari bahan yang mengandung nitrogen yang cukup banyak. Nah, pada prinsipnya penggunaan bahan organik itu nanti hasilnya bisa dilihat tergantung dari pemberian bahannya ya.
bahan yang diberikan ya, bahan organik yang diberikan ke lahan itu kalau semisal diberikannya bahan seperti buah-buahan semacam ini, kemungkinan saya tidak memastikan, tapi kemungkinan itu nanti hasil buahnya cukup bagus juga. Karena apa? Karena di dalam buah semacam ini, di dalam bahan organik semacam ini itu terdapat unsur hara yang bentuk, jenis serta jumlahnya itu hampir sama dibutuhkan dengan yang kita budidayakan tanamannya. Ibaratnya ya, unsur hara yang terdapat di buah pisang ini nanti juga akan diserap ya, jika terurai nanti juga akan diserap oleh tanaman dan berfokus untuk pembentukan buah pada tanaman cabai tersebut. Nah, jadi misalnya di sini ada P ya, kemungkinan unsur P ini nanti diserap oleh tanaman untuk kebutuhan mereka tumbuh dan berkembang semacam itu kan kawan. Ya, jadi biasanya kalau buah nanti hasilnya unsur haranya biasanya berfokus untuk pembentukan buah. Kalau daun maupun batang juga berfokus untuk pembentukan daun dan batang. Kalaupun akar juga fokusnya untuk akar ya. Dan kalau untuk pun pucuk itu fokusnya untuk pertumbuhan atau zat perangsang tumbuh ya. Semacam itu kan pucuk daun lah semacam itu. Jadi kalau bisa bahan organik yang ada di lahan yang dibudidayakan haruslah sama seperti apa yang tanaman kita budidayakan. Jadi ya itu kan yang terpenting dilengkapi saja kan ya. Jadi nggak usah ribet-ribet, nggak usah pusing-pusing bahan organik apa yang sesuai, tapi yang penting kan dalam membudidayakan harus kondisinya lengkap. Insya Allah tanamannya bisa tumbuh dengan bagus dan pertumbuhannya akan sesuai dan normal ya kan kawan, dari mulai masa vegetatif maupun masa generatif. Karena semakin lengkap unsur hariannya semakin bagus pula. Oke kawan-kawan, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga mendapat hikmah dan manfaatnya di sore kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.